Pemirsa, Anda berada di Bincang Bisnis persembahan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Topik kali ini adalah akuntan profesional membangun negeri dan telah bersama saya Bapak Ito Warsito selaku anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Terima kasih telah datang Pak di studio kami. Dan yang kedua adalah Ibu Rosita Uli Sinaga selaku anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih panggilannya Pak Bu Ade ini. Ya, terima kasih. Dan yang ketiga adalah Bapak Dadang Kurnia, Sekretaris Utama BPKP dan Ketua IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Terima kasih Pak Dadang. Selamat malam Pak, terima kasih undangannya. Dan yang terakhir, Profesor Ainun Naim, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Terima kasih Pak Ainun. Terima kasih. Kehadirannya ditunggu-tunggu Pak. Oke, terima kasih. Baiklah pemirsa, topik kali ini sangat menarik, akuntan profesional membangun negeri. Dan sebagai topik yang pertama, kami akan membahas dari sudut pandang disrupsi bisnis terhadap akuntan di Indonesia. Dan untuk itu nanti akan banyak kita dengarkan dari Bapak Ito Warsito bagaimana pandangannya dan disrupsi apa yang telah terjadi di dunia ini. Untuk Pak Ito, saya ingin Bapak menjelaskan Pak, apa sih disrupsi-disrupsi yang terjadi supaya kita mengenalinya sebagai akuntan dan bagaimana nanti akuntan bisa merespons terhadap disrupsi tersebut. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya disrupsi di bidang kita akuntan itu asal muasal tentunya dari disrupsi di bidang bisnis. Di bidang bisnis. Dan itu disebabkan oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat. Perusahaan-perusahaan sekarang banyak yang terdisrupsi oleh perkembangan teknologi. Misalnya saja contoh nyatanya, kalau dulu kita dagang harus di pasar, sekarang orang bisa berdagang secara online. Itu akibatnya banyak katakanlah supermarket tutup, kalah bersaing dengan yang buka lapak di platform online. Demikian juga perusahaan taksi misalnya, sudah ada Uber, ada Grab, ada Gojek, yang semuanya memberikan disrupsi pada bisnis perusahaan taksi. Nah, akuntan itu harus merespon hal-hal tersebut sebetulnya. Bagaimana mengembangkan sistem pelaporan yang menggunakan perkembangan teknologi. Misalnya saja, katakanlah sekarang zamannya real time dan on time. Orang atau manajemen perlu laporan yang harus segera. Karena itu akuntan harus belajar perkembangan teknologi. Kira-kira seperti itu. Kalau dari sisi akuntannya sendiri, Pak Ito, Bapak kan juga akuntan yang terkenal nih Pak, sebagai dulunya pernah menjadi pemimpin bursa dan Bapak adalah sangat terkenal dalam hal juga pendidikan, Bapak lulusan Harvard. Kira-kira dari akuntan sendiri, apa sih yang mesti dikuasai untuk merespons disrupsi ini? Keahlian apa yang baru yang mesti dikuasai? Sebetulnya begini, akuntan tidak harus menjadi ahli katakanlah komputer. Tapi harus memahami bagaimana cara komputer bekerja. Kenapa? Akuntan lah yang harus mengarahkan kira-kira kebutuhan terkini organisasi, perusahaan ataupun organisasi itu apa saja yang harus disusun laporannya. Itu dari sisi manajemen. Kalau ada lagi tentunya kalau nanti ke pemegang saham perusahaan dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat dari sudut manajemen sekarang butuh semua informasi hampir real time. Gitu kan. Nah, akuntan tentunya harus membantu bagaimana sistem pelaporan yang harus dikembangkan dengan menggunakan perkembangan teknologi elektronik yang paling baru lah ya. Tapi tidak harus menjadi ahli komputer atau ahli katakanlah teknologi informasi, tapi harus memahami itu dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari akuntan. Nah, ini menarik pemirsa, karena yang hadir di studio kita narasumbernya semuanya akuntan dan kebetulan Dewan Pengurus Nasional. Namun demikian perannya masing-masing berbeda. Tadi seperti saya sampaikan, Ibu Rosita Uli Sinaga selain anggota DPR juga beliau adalah akuntan yang terkenal, sudah berpengalaman hampir lebih dari 25 tahun di salah satu Big Four yang terkenal di dunia. Bu Ade dan Pak Dadang serta Pak Profesor Ainun barangkali bisa juga menjelaskan sebenarnya kena disrupsi atau tidak sih seperti yang tadi Pak Ito sampaikan. Disrupsi apa yang terjadi misalnya kalau untuk Bu Ade adalah disrupsi terhadap misalnya kantor akuntan publiknya, apakah kena disrupsi juga dan bagaimana menyikapinya?
Ya, jadi pada dasarnya saya rasa mau tidak mau kita terkena disrupsi. Kenapa? Karena kalau kita bicara peran kita satu sebagai akuntan publik, yang kita audit ini adalah laporan keuangan. Dan dengan disrupsi teknologi di mana laporan keuangan ini sekarang dihasilkan dari suatu proses yang lebih terintegrasi melalui online, tentunya mau tidak mau siapapun nanti yang menjadi akuntan publik tidak bisa lagi melakukannya dengan cara konvensional, manual, begitu ya. Jadi tadi menambahkan dari Pak Ito, kalau dari sisi akuntan publik, mereka sudah harus dipersenjatai dengan yang namanya data scientist. Jadi mereka harus mampu untuk menganalisa data. Kenapa? Kalau dulu pekerjaan kita lebih banyak menggather data karena datanya tersebar, kumpulin, effortnya lebih begitu, kemudian diperiksain. Analisa. Dan walaupun data itu banyak, karena tidak dimasukkan dalam satu sistem informasi teknologi yang terintegrasi, tidak mudah buat kita untuk menganalisis dan waktunya tidak cukup. Tapi dengan adanya disrupsi teknologi di mana semuanya itu real time dan semuanya udah di cloud base, maka sekarang yang penting adalah menggunakan infrastruktur itu dan menganalisis big data itu menjadi suatu informasi yang justru lebih andal dan cepat dan relevan untuk kita melakukan audit. Jadi disrupsi terjadi. Dan oleh karena itu spek atau kompetensi dari seorang akuntan publik akan jauh berbeda dibandingkan yang sekarang. Artinya kompetensinya akan harus ditingkatkan. Pasti. Paling tidak tadi Ibu bilang tentang big data, berarti dia harus menguasai berbagai jenis data. Betul, betul. Okay. Jadi data scientist dan data analitik itu harus diperkuat kalau kita mau jadi akuntan publik yang tangguh. Baik, terima kasih Ibu Ade. Saya pengen geser sedikit ke Pak Dadang, karena Pak Dadang ini akuntan sektor publik. Kalau dari segi pemerintah Pak, apakah ada disrupsi atau tidak sih Pak? Kalau di swasta kan banyak disruption seperti Pak Ito cerita tadi. Perusahaan taksi itu ada disruptionnya karena tiba-tiba ada yang punya aplikasi, terus dia bergerak untuk business transportation. Kalau di pemerintah ada nggak Pak disrupsi-disrupsi yang pemerintah harus berubah sikap dalam hal melayani lebih baik atau lebih transparan, atau bagaimana kira-kira pandangan Pak Dadang? Terima kasih Pak Is. Kalau menurut saya memang di sektor pemerintahan mau tidak mau juga terkena dampak dalam pengertian tadi yang disampaikan Pak Ito, ini masalah teknologi. Berarti juga mungkin ada dua aspek yang di sektor pemerintahan. Izin, kompartemen akuntan sektor publik beda dengan akuntan publik mungkin. Ya, itu perlu dijelaskan. Itu hanya sedikit penjelasan. Yang bergerak di akuntan sektor publik adalah mainly sebetulnya di pemerintahan, pemerintahan sektor-sektor publik, mungkin untuk memframe-nya di pemerintahan lah, Pak. Yang dimana kita adalah highly regulated, sementara mungkin di lingkungan strategis pemerintahan juga dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan teknologi tadi. Nah, sebetulnya pemerintah sudah mencanangkan mengenai SPB. SPB apa tuh? Sistem SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu salah satu menurut saya bagaimana mengantisipasi disrupsi tadi di sektor pemerintahan. Sekali, Pak. Nah, mungkin sekarang masalahnya bagaimana peran akuntan nih. Akuntan yang bergerak di sektor pemerintahan harus juga beradaptasi. Saya sepakat dengan Bu Rosita, kompetensi itu menjadi titik kunci. Baik, jadi kompetensi akuntan sektor publik pun harus ditingkatkan. Betul. Bagaimana dia bisa menyelenggarakan pembukuan yang terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik tadi. Menarik sekali, terima kasih Pak. Nah, saya sebenarnya pengen menyisakan Pak Eno Naim di akhir, tapi tetap saya kepingin tanya Pak, kalau dari Kemenristek Dikti, apa sih yang Bapak lihat sebagai disruption yang tadi udah disampaikan, itu benar-benar nyata tidak sih? Artinya, kalau kita tidak menyikapi disrupsi itu sekarang, apa bahayanya Pak kira-kira? Ya, bagi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ini sangat nyata, ya. Bahkan kalau saya lihat ke belakang, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sendiri itu melihat dan menjelaskan kepada masyarakat tentang sebetulnya tidak hanya disrupsi, tapi juga munculnya opportunities yang begitu besar karena perkembangan sains dan teknologi yang semakin cepat. Dan ini memberikan kesempatan kita untuk berinovasi lebih banyak lagi. Sehingga dalam pendidikan tinggi khususnya di bidang akuntansi ini, kita harus membekali mahasiswa dengan berbagai ilmu pengetahuan yang mendasar, sehingga mereka bisa lebih punya kompetensi untuk berkreasi. Ya, dalam akuntansi tidak hanya supply informasi, tapi juga memberikan
inovasi-inovasi, kreativitas-kreativitas yang membuat bisnis itu menjadi berkembang, Ya. adanya bisnis baru dan sebagainya. Saya menangkap ada perspektif baru kalau dari jawabannya Profesor Ya. Ainun. Kenapa? Karena tadi Bapak melihat disruption ini bukan sepertinya suatu problem, melainkan suatu kesempatan. Tolong ditambahkan penjelasan Ya, sedikit, Pak. jadi itu gini, sangat sebetulnya menarik, kan jadi ada seperti teknologi suatu baru yang kesempatan. perkembangannya sangat cepat, Iya. yaitu cyber technology, artificial intelligence. Ya. Kemudian juga di sisi yang lain ada bioteknologi, bioteknologi. Bahkan baru-baru ini juga ramai dibicarakan tentang synthetic biology. Synthetic biology apa Ya. tuh, Pak? Ya, artinya berbagai produk-produk yang bermula dari makhluk hidup itu bisa diciptakan, ya, bisa di-engineer sedemikian rupa Ya. menghasilkan sesuatu yang sama, Ya. ya, dengan kalau itu dari makhluk hidup. Jadi begitu. Jadi Sintetis. ya, sintetis ya. Kita mulai banyak mengenalinya. Tapi Pak. real gitu. Ya. Menarik Ya, sekali diskusinya. Jadi mungkin ya. akuntan ini harus dengan menguasai data science, data Ya. analytics, Ya. machine learning, ya. Ya. Dia bisa menghasilkan semacam suggestion, informasi-informasi, juga business opportunities baru bagi baru. pelaku bisnis. Saya kepingin tanya lebih jauh, tapi karena ini segmen sudah habis, nanti saya pengen sisakan di segmen terakhir, pengen mendengarkan dari pemerintah khususnya, apa strategi dan program supaya akuntansi ini bisa dikembangkan lebih jauh. Jadi kita akhiri dulu, pemirsa, di segmen 1 ini sangat menarik sekali, discussion sudah dibuka oleh para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Kita akan beralih ke segmen kedua nanti. Jangan kemana-mana, saksikan Bincang Bisnis terus. Terima kasih.